warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kejadian penganiayaan saudara kita oleh anggota TNI AU di Kota Merauke. Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya. Hal ini terjadi semata-mata memang karena kesalahan dari anggota kami dan tidak ada niatan apapun juga, apalagi dari berupa perintah kedinasan. Kami akan mengevaluasi seluruh anggota kami dan juga akan menindak secara tegas terhadap pelaku yang berbuat kesalahan. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Mohon dibuka pintu maaf. Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News kanal Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, tanggal 26 Juli 2021 kita sudah tahu mungkin ada insiden yang sangat memprihatinkan. Itu terjadi di daerah sekitar Lanut di Adimara di Merauke. Ada oknum provos yang diminta tolong oleh penjaga warung untuk menangkap atau mungkin mengatasi ada seseorang yang dianggap mengganggu warung itu, gitu ya. Kemudian ada dua orang provos ini kemudian meringkus atau mungkin mengamankan si orang itu, mungkin dianggap berlebihan tindakannya, caranya mungkin dengan cara-cara yang agak keras, gitu ya. Dan yang menjadi heboh ternyata orang ini ternyata adalah difabel. Nah, ini agak membuat suhu agak semakin panas, gitu ya. Meskipun ini kita tahu, akal sehat tahu ini adalah perbuatan oknum, tidak ada intens atau niat apapun, gitu. Tapi dan Lanut, kemudian bahkan Kepala Staf TNI AU sudah memberikan permohonan maaf secara terbuka. Hal seperti ini memang harus kita sayangkan karena ini menjadi pembelajaran juga untuk TNI AU dan oleh oknum siapapun lah dari TNI atau polisi yang berhadapan dengan rakyat supaya berhati-hati. Nah, untuk membahas hal itu saya akan berdiskusi dengan sahabat saya, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto yang tahu tentang TNI AU. Mas Dwi, ini ada insiden yang sangat memprihatinkan ya. Lagi ya. Menjadi perbincangan publik karena dilakukan di Papua. Ya. Kemudian yang kedua, tanda kutip korbannya ini kebetulan orang yang menyandang disabilitas, gitu, difabel, gitu ya. Oke. Tunarungu ya, tunarungu. Nah, ini ada beberapa yang goreng seperti biasa. Ya. Tapi saya meyakini ini perbuatan oknum ya. Nah, bagaimana sekarang Mas Dwi yang mengetahui 30 tahun di TNI ya, bagaimana mengatasi supaya tidak ada ekses oknum-oknum seperti ini? Oke, terima kasih Mas Rudi. Memang saya membenarkan dan saya ikut prihatin atas kejadian ini. Jadi kejadiannya itu oleh dua oknum, Mas. Oknum Provos ya, POM TNI AU, yang kebetulan pada saat itu lewat warung, kemudian di warung itu terjadi kerumunan gitu.
Datanya akhirnya dia berhenti, mereka berdua ini berhenti, terjadilah keributan. Ya, otomatis sebagai tentara, apalagi sebagai POM, dia langsung mengamankanlah orang itu. Mungkin dengan cara yang tidak pas atau bagaimana, Mas, ini agak berlebihan lah agak mungkin. berlebihan, dan Komandan Lanut sendiri sudah minta maaf, bahkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara sudah minta maaf secara terbuka, ya. Ya, ini mudah-mudahan tidak digoreng-goreng lagi ada apa. Memang dilakukan oleh oknum, Mas, oknum ya. Jadi jangan digeneralisir itu dilakukan oleh TNI AU. Ya, Mas. Ini kenapa ya Mas? Kalau ada, bagaimana kita mencegah ya? Jangan sampai percikan-percikan api yang dilakukan oleh oknum-oknum Ya. ini bisa memanaskan situasi. Bagaimana caranya sebenarnya? Begini, Mas, ya. Mestinya ya, dan ini mestinya sudah juga dilakukan oleh dinas personel dalam ini yang berkompeten di dalam pembinaan sumber daya manusia TNI Angkatan Udara, Mas, ya. Setiap orang yang mendapatkan penugasan di daerah-daerah rawan seperti Papua, mestinya sudah dapat pembekalan khusus mengenai bagaimana karakter, bagaimana kultur, bagaimana sejarah tentang di mana ditempatkan itu, mestinya sudah diberikan pengetahuan kepada orang yang akan ditugaskan di sana. Hanya ini perlu ini diintensifkan lagi, Mas. Diulangi lagi. Diulangi lagi sampai siapapun yang akan bertugas di daerah rawan seperti Papua, nah ini bisa paham betul kultur dan karakter penduduk setempat itu, Mas. Ini menjadi spotlight, Mas. Ya. Karena kebetulan Papua ini kan dalam waktu dekat rencananya kan untuk lokasi penyelenggaraan PON ke-20 ya. Iya, betul. Nah, kemudian yang kemarin juga gangguan keamanan oleh teroris Papua juga belum selesai gitu ya. Dan kebetulan juga korbannya adalah penyandang tunarungu gitu. Jadi ini menjadi isu yang menarik gitu ya. Saya jujur sebagai rakyat mengapresiasi Kepala Staf TNI AU dan juga Lanut ya. Tapi mungkin sebagai rakyat mungkin kita harus perlu mempertanyakan ini. Kenapa kok ada beberapa kali ya oknum-oknum TNI ini yang level bawah lah itu ya. Itu selalu tidak bisa mengendalikan diri ya. Sehingga itu kan menurut saya akan membuat mencoreng nama baik institusi itu sebenarnya. Ini mencegahnya itu, Mas. Artinya apakah ini ada masalahnya di pendidikannya atau apanya atau apa gimana? Sebenarnya begini, Mas, kalau itu mungkin masalahnya jadi banyak, Mas, ya. Bisa saja pada saat oknum itu pada saat proses rekrutmen, Mas, ya. Kalau pendidikan kan itu akan berlaku kepada semua orang, bisa saja dipraktekkan oleh semua orang. Tetapi ini hanya karena oknum kan, Mas, ya. Jadi memang ya pribadi yang bersangkutan, kenapa dia melakukan kekerasan seperti itu misalnya gitu, Mas, ya. Ini satu hal, Mas, saya mungkin membuat semacam masukan ya kepada TNI maupun Polri, kepada atasan itu harus memberikan pembekalan dampak dari setiap tindakan anggota itu harus diajarkan gitu. Jadi ada namanya teori melingkar. Teori berpikir melingkar itu adalah pada saat kita berbuat sesuatu, kita harus berpikir ulang tindakan kita dampaknya, efeknya sejauh mana dan bagaimana, ini harus dipikirkan. Sehingga ini kan teman-teman yang Tamtama Bintara ini kan mungkin edukasinya kan waktu itu masih SMA atau mungkin apalah betul. Sehingga perlu pembekalan itu. Jadi ini saran saya kepada Panglima TNI atau Kepala Staf di Matra atau mungkin Kapolri juga harus memberikan bekal itu. Karena insiden ini kan meskipun ini oknum, berkali-kali oknum, tapi kalau sering gitu kan akhirnya kita rakyat akan mempertanyakan dan efek kerusakannya kan luar biasa. Betul. Ini yang harus dipelajari. Saya juga tidak mau ini digoreng-goreng ya. Tapi saya juga tidak mau ini dianggap biasa-biasa saja gitu. Jadi pertama ini TNI ini harus sadar bahwa tadi Mas Dewi bilang sensitivitas di mana dia ditempatkan itu harus dipertimbangkan benar. Betul. Gitu. Terus kemudian event apa yang akan terjadi apabila pada saat itu ya. Mau ini ada COVID gitu kan. Rakyat lagi sensitif. Kemudian akan ada penyelenggaraan PON, terus gangguan teroris Papua juga belum kelar gitu ya, dan Papua sudah menjadi spotlight dunia internasional gitu. Nah ini Mas,
menjadi isu yang menarik untuk orang-orang yang selama ini menyoroti Papua Ya. dari HAM. Nah, Ya, inilah orang HAM, ini, ya. ini Oke, betul. makanya untuk mencegah Ya. itu menurut saya harus ada extraordinary. Betul. Jadi pimpinan TNI maupun Polri untuk memberikan edukasi ya, penyadaran kepada semua anak buahnya Ya. untuk melakukan hal seperti itu. Harus hati-hati, tegas, boleh, harus itu. NKRI kan harus dijaga, Ya. gitu. Tapi harus terukur gini Ya. dan terkendali gitu loh maksud saya, Mas. Ya, tapi benar gini Mas Rudi, hal-hal tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh atasan Mas ya. Jadi di depan tadi saya bilang siapapun yang akan ditugaskan di suatu tempat yang menjadi spotlight, apalagi seperti Papua, itu sudah diberikan pembekalan khusus. Ya, saya bilang tadi seperti kulturnya orang Papua bagaimana. Kalau dia suka yang seperti itu, ya semuanya diajarkan sehingga siapapun yang ditugaskan di daerah yang menjadi spotlight tersebut seperti Papua ini sudah siap untuk menghadapi situasi seperti itu gitu loh Mas. Tapi kenyataannya insiden kan bukan hanya sekali terjadi Nah, ini. iya, memang sudah beberapa kali terjadi insiden seperti ini. Nah, ini Angkatan Udara kemarin apa? Angkatan Darat. Gini Mas, Ya. Polisi Brimob juga pernah Ya benar. menjual senjata kemarin. Nah, ini menurut saya gini, harus ada semacam sesi khusus untuk pemberian informasi tentang geopolitik lokal dan Ya. internasional. Nah, jangan hanya perwiranya gitu loh Mas. Jangan hanya perwiranya, tapi juga level yang paling bawah. Yang berhadapan dengan rakyat itu kan Yang di bawah. yang di bawah itu Mas, Ya. gitu loh. Jadi saya jujur Mas, dari pengalaman kita itu pada saat informasi diberikan pada perwira menengah misalkan atau perwira pertama saya menengah, kadang-kadang itu ke bawahnya transfer ke bawahnya nggak kurang berhasil lah gitu. Ya. Itu menurut saya saran saya sih Ya, supaya ada informasi geopolitik Ya. lokal maupun internasional sehingga TNI itu harus hati-hati. Oke. Karena dampaknya loh Mas, Ya. itu aja. Ini satu titik kecil kan mencoreng nama TNI itu. Ya, TNI Udara, TNI keseluruhan gitu Ya. ya. Dan Indonesia secara keseluruhan gitu. Jadi karena isunya kan seksi itu Mas, ya. Ini di Papua gitu kan. Ya. Isu HAM masih menghangat terus difabel lagi. Ya. Gitu. Hari ini saya dihubungi beberapa orang di asosiasi difabel untuk menyuarakan ya. Artinya saya mengatakan bahwa tetap bahwa ini oknum pasti. Ya, oknum, pasti oknum. Tidak Ya. mungkin ada polisi resmi, tidak ada. Ya, Saya tidak ya. percaya itu. Ya. Cuma mungkin kepada komandan satuan ini mulai harus hati-hati ini. Betul. Memberikan edukasi kepada ya. Saya sangat Mas mengapresiasi Kepala Staf TNI AU tidak defensif. Ya. Tidak membela diri. Artinya mengakui itu salah. Gitu. Ya. Ada kesalahan dan yang paling penting Mas. Nah, rakyat menunggu dari TNI AU khususnya atau mungkin TNI sanksi apa yang akan diberikan. Ya. Oke. Nah, itu Mas. Kira-kira kalau begitu tuh gimana sanksinya? Begini Mas, memang dua oknum yang ini sudah diamankan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini untuk diambil tindakan tegas. Tentunya akan diminta keterangan dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Kemudian sanksi itu pun juga ada kelas-kelasnya kan Mas. Ya mungkin pertama diperingatkan dulu, yang peringatan keras, ringan, dan sampai ke hukuman. Nah, nanti hukum yang akan menentukan dia akan dihukum seperti apa gitu Mas. Ya, tapi ini harus menurut saya TNI harus cerdas gitu, Ya. bahwa bukan hanya perlakuannya orang yang bersangkutan. Memang tidak ada cedera atau sampai kematian orang tidak ada. Ya. Tapi ini loh Mas, collateral damage yang terjadi akibat peristiwa itu Ya. di Papua. Tadi kan di Suham, di Papua, itu kan luar biasa. Ya. Bukan karena masalahnya sih biasa di tempat lain juga sering begitu. Ya. Kalau kejadian di Merauke ini Mas, itu terjadi katakanlah di Jakarta. Jawa, nggak terlalu menjadi isu seksi. Ya. Jadi ini saya masukan Mas Dwi kepada TNI AU, mungkin bisa disampaikan oleh Mas Dwi supaya ada transparansi proses hukuman ini. Ya. Ya, jadi rakyat tidak menduga-duga gitu Ya. ya, supaya rakyat mengerti bahwa TNI itu satu kata. Kemarin kan Pak Fajar ya. SAU mengatakan akan diberikan sanksi tegas. Ya. Nah, rakyat perlu tahu implementasinya seperti apa. Oke. Sehingga tidak Mas,
Tidak ada nanti pertanyaannya digoreng lagi, digoreng ini. Itu yang penting. Mudah-mudahan ini didengar Kaso ya. Jadi tindakan disiplin apa yang akan diberikan kepada dua oknum tersebut sehingga ya apa yang ditunggu-tunggu oleh rakyat itu betul-betul dilaksanakan oleh kepala Transparansi ya. Ya, Secara transparan. Iya. Oke. Ya, oke. Terus Mas Dwi apa kira-kira saran Mas Dwi untuk teman-teman dari yang di lapangan ini? Tugas mereka berat juga loh Mas. Ya, begini Mas. Saya mantan TNI AU Mas, jadi saya paham betul bagaimana anak-anak bekerja di lapangan. Ya Mas ya, barangkali mereka tuh bekerja jauh dari keluarga. Ini harus kita pahami juga. Pasti ada beban psikologis di situ kan Mas ya. Ya, yang pertama. Tetapi itu bukan jadi alasan. Yang kedua, itu di Medan Mas ya, di Papua. Di daerah yang saya bilang tadi sebagai spotlight ya Mas ya. Tapi kalau di tempat lain barangkali berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, ya ini mungkin masalah kemampuan atau pendidikan atau apa segala macam dari oknum tersebut harus dievaluasi, ya harus dievaluasi. Kemudian harapan saya Mas, harapan saya dengan kejadian atau insiden ini jangan ada yang terprovokasi, ya jangan percaya dengan foto-foto yang di-upload atau yang diedarkan oleh orang-orang tertentu yang punya kepentingan-kepentingan lain. Percayakan apa yang disampaikan oleh dalam hal ini TNI Angkatan Udara pasti akan menjalankan apa yang dimaui oleh masyarakat tadi. Transparansi pasti akan dilaksanakan. Pak Fajar, Kepala Staf TNI Angkatan Udara pasti akan melaksanakan ini, Mas. Baik, sahabat Indonesia demikian. Ini saran dari Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto dan cukup menarik, cukup simpatik dan yang paling penting adalah kita memberikan himbauan kepada warganet untuk tidak mudah terprovokasi. Iya. Ini yang penting. Percayalah pada sumber-sumber resmi dari TNI AU maupun dari TNI maupun dari pemerintah. Tidak ada gejolak sebetulnya. Karena tadi kita mendapat informasi di sana pun sudah kondusif. Kondusif ya. Ya, yang sering membuat gejolak itu kadang provokasi dari orang luar. Ini yang harus dicegah. Tapi satu hal yang tadi saya sarankan, mudah-mudahan Kepala Staf TNI AU bisa menerima adalah transparansi sanksi. Nah, sanksi itu supaya prosesnya bisa dilihat sehingga rakyat yakin tidak ada sesuatu yang dimanipulasi atau apalah gitu loh. Tapi pada intinya saya pribadi dan Mas Dwi mungkin percaya dengan langkah tegas yang dilakukan oleh TNI AU dan ini sekali lagi saya katakan adalah ulah dari oknum. Mungkin kalau itu di tempat lain mungkin tidak menjadi spotlight seperti sekarang, tapi karena ini terjadi di Papua, isu HAM masih menghangat, jadi akhirnya sering digoreng. Dan yang terakhir, himbauan dari saya pribadi kepada para provokator, hati-hati. Jangan suka menggoreng dan memainkan isu, ini rumah kita sendiri. Kalau ada anak kita yang nakal, tidak perlu keluarga itu diberhangus gitu. Jadi jangan memainkan isu-isu yang akan mendestruksi bangsa dan negara ini. Ini masa pandemi, masa lagi kering dan mohonlah bertanggung jawab untuk tidak membuat provokasi yang tidak penting dan tidak perlu. Ini penting sekali. Yang jelas kita harus dengan besar hati menerima permohonan maaf dari TNI AU. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat gentle menurut saya. Jadi kita hargai dan tapi kita menunggu proses transparansi dari TNI AU untuk mengatasi dua orang ini. Saya yakin semua akan transparan gitu ya. Pasti. Tapi rakyat juga menunggu. Sekali lagi ini insiden yang sangat kita tidak kita inginkan. Mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain gitu ya. Dan bagi semua aparat di lapangan Mas, TNI maupun Polri, kita mengerti lah. Mungkin tekanan itu luar biasa, apalagi ditempatkan di daerah yang sangat sensitif gitu ya. Tapi tetap harus mengendalikan diri ya. Para komandan satuan harus benar-benar merangkul anak buah ini, jangan sampai mereka lepas kendali gitu ya. Karena pada kenyataannya kan mereka ini yang langsung berhadapan dengan masyarakat ya, betul. Di TNI ini sudah terlalu baik nih. Bahkan kemarin ada satu survei organisasi atau institusi yang paling dipercaya rakyat TNI. Nah, jadi artinya ini jangan dicederai oleh ulah-ulah beberapa orang dan kita juga jangan
mengadu domba TNI dengan siapapun, karena TNI ini adalah pelindung kita, pelindung NKRI. Baik, sahabat Indonesia, demikian hot news kita hari ini. Terima kasih Mas Dwi memberikan pencerahan. Mudah-mudahan di saran kita semua didengarkan oleh keluarga besar TNI AU gitu ya. Dan mudah-mudahan korban tidak mengalami cedera yang sangat serius gitu ya. Dan percaya kepada kami semua, sahabat-sahabat saya, saudara saya di Papua, tidak ada intens apapun pada kejadian itu, hanya insiden kejadian kecelakaan yang mungkin sangat tidak by design gitu ya. Dan Indonesia tetap sayang dengan teman-teman di Papua. Saya kira itu pesan kami. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Hot News Kanal Anak Bangsa berikutnya. Sampai jumpa.